Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sebuah pantun, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bilang cakep ya. Ada burung di pohon akasia, suaranya Cakep, merdu, warnanya cantik. Apa kabar Bapak cakep, Ibu semua? Semoga tetap semangat mengikuti pembatik. Saya ingin cakep. mengucapkan juga selamat kepada Bapak Ibu hebat yang telah lulus sampai ke level 3 kreasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati tim tutor pengemban teknologi pembelajaran, Bapak Ahmad Albar Tanjung dan Ibu Erma Emilia. Yang kami hormati para tutor dari Duta Teknologi Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu hebat peserta pembatik level 3 kelas 26 yang juga kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu pada sesi sinkronos level 3 kreasi kelas 26 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hebat yang kami banggakan, saat ini tidak terasa Bapak Ibu telah berada di pembatik level 3, yaitu kreasi. Kemarin Bapak Ibu telah mengimplementasikan pemanfaatan platform teknologi di dalam pembelajaran. Nah, sekarang di level 3, Bapak Ibu akan bagaimana cara meningkatkanlah kreasi TIK di dalam platform teknologi. Nah, Bapak Ibu pasti masih bingung nih, kira-kira saya akan membuat apa ya untuk membuat media pembelajaran berbasis digital ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyimak tips dan trik dari para tutor, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus penguatan dari Bapak Ahmad Albar Tanjung selaku pengembang teknologi pembelajaran. Kepada Bapak Ahmad Albar Tanjung, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Asmuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa Bapak Ibu peserta pembatik level 3, level kreasi tahun 2024 sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Albar Tanjung, tutor pembatik dari pengembang teknologi pembelajaran yang juga akan membersamai Bapak Ibu sekalian bersama dengan Ibu Asmuni, Bapak Jailani, Bapak Beri, Ibu Sunariah, Ibu Penes, dan Ibu Erma selama pembimbingan pembatik level 3, level kreasi tahun 2024 ini. Pertama tentu kami semua mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu peserta yang hebat ya yang telah berhasil mencapai level 3 pembatik ini. Tentu kita harus syukuri karena dari sekian banyak peserta level 2, Bapak Ibu menjadi salah satu anggota dari level 3 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana transformasi pendidikan itu merupakan keniscayaan. Transformasi yang dinamis akan terjadi seiring dengan perubahan tantangan zaman. Saat ini kita menghadapi percepatan teknologi digital yang melesat begitu cepat. Untuk menghadapi kondisi tersebut tidak ada pilihan kecuali meningkatkan competitiveness human capital kita. Bangsa yang akan survive, akan menang dan sukses dalam era seperti ini adalah bangsa yang berpengetahuan dan berketerampilan, memiliki knowledge dan skill serta yang berkarakter kuat. Oleh karena itu, dalam pembatik level 3 ini, peserta diharapkan dituntut untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan TIK untuk berinovasi dan berkreasi, menciptakan lingkungan belajar dan mengelola pembelajaran dengan pengembangan media pembelajaran serta kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sehingga diharapkan Bapak Ibu peserta kompeten dalam merancang media pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran digital secara lebih kreatif dan inovatif.
Tentu untuk menghasilkan karya-karya media pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam prosesnya. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran, serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Adapun kegiatan pada level 3, level kreasi ini terdiri dari pretest, sinkronus, asinkronus, posttest, dan pengumpulan tugas akhir. Adapun materi pada level 3 ini nanti Bapak Ibu akan mempelajari rancangan media pembelajaran berteknologi digital, pengembangan media audio dan video pembelajaran berbasis digital, lalu pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran. Jangan lupa untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan karena semuanya memiliki kontribusi dalam penentuan nilai akhir. Ingat, baca dengan teliti dan seksama tentang kriteria dalam pembuatan tugas akhir agar memperoleh nilai yang optimal. Semoga seluruh peserta pembatik level 3 ini lolos menuju pembatik level 4 dan menjadi Duta Teknologi tahun 2024. Selamat mengikuti, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya sambutan sekaligus penguatan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Albar Tanjung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, yaitu pemaparan dari para tutor. Tetapi saya akan spill dulu satu persatu. Siapa sih tutor dari Duta Teknologi Kemendikbudristek yang akan membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini? Yang pertama ada Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, ada Bapak Beri Devanda. Silakan Pak Beri, disapa dulu nih peserta kita. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dari Sumatera Barat. Terima kasih Pak Beri, cerah sekali ya Pak Beri pada malam hari ini. Selanjutnya ada Duta Teknologi dari Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. Ada Bapak Muhammad Jailani. Silahkan Pak Jai. Oke. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Salam dari Papua Barat Daya. Terima kasih Pak Jailani. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan ya, ada Duta Teknologi Kemendikbudristek yang ganteng-ganteng. Nah, sekarang kita lihat nih, siapa saja sih Duta Teknologi Kemendikbudristek yang cantik-cantik yang akan membersamai kita. Selanjutnya ada Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Ada Ibu Sunaria. Silahkan Ibu Sunaria. Suaranya Ibu Sunaria? Tidak terdengar. Oke, baik Ibu Sunaria. Mungkin terkendala jaringan. Oke, selanjutnya ada Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2020. Silakan Mbak Venezuela, disapa-sapa dulu nih peserta kita. Halo semuanya, terima kasih Bu Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah lolos di level 3 kreasi kelas 26. Semangat belajar, selamat malam, semangat semua, salam kenal. Selalu semangat Mbak Venes. Oke Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar nih ingin menentukan tugas apa sih yang akan saya buat untuk di level 3 ini. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini para Duta Teknologi akan berbagi tips dan trik untuk bagaimana membuat audio, video, multimedia pembelajaran interaktif maupun game edukasi. Nah, untuk paparan pertama yang akan berbagi tips dan triknya ini ada Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Sumatera Barat, ada Uda Beri Devanda yang akan membagikan bagaimana sih membuat media audio berbasis teknologi. Kepada Uda Beri Devanda, kami persilahkan. Terima kasih Bu Uni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Selamat sudah sampai ke level 3 ya, level kreasi dari pembatik pembelajaran berbasis TIK tahun 2024. Saya pribadi senang sekali membersamai Ibu dan Bapak pada malam hari ini untuk berdiskusi secara virtual juga. Nanti Ibu dan Bapak boleh sampaikan di kolom chat dan juga di Google Chat kita. Ibu dan Bapak, saya berkesempatan untuk memulai proses sesi sinkronus ini dengan menyampaikan pengetahuan awal tentang bagaimana salah satu media pembelajaran yang bisa Ibu Bapak gunakan sebagai salah satu pilihan bagi anak-anak kita nanti dalam memahami konten-konten pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu. Kalau Ibu Bapak sudah siap, boleh dibuka juga, sambil dibuka juga modulnya nanti agar kita bisa nyambung pembicaraannya dan apa yang saya sampaikan juga Ibu Bapak bisa lihat langsung di modul pembelajaran yang saya yakin sudah Ibu Bapak bisa akses mulai dari sekarang. Ibu dan Bapak, di modul 8 ini kita setidaknya ada 2 ya media pembelajaran yang akan dibahas, yaitu media audio pembelajaran dan juga video pembelajaran berbasis TIK. Saya akan berkesempatan untuk membersamai Ibu dan Bapak untuk membahas tentang bagaimana media audio pembelajaran bisa Ibu Bapak susun, memahaminya, bagaimana tahapan-tahapan yang bisa Ibu Bapak mulai untuk bisa membuat media audio pembelajaran tersebut. Sudah siap ya Ibu dan Bapak? Bapak dan Ibu, adapun pengembangan audio pembelajaran di kegiatan belajar pertama kita ini setidaknya ada 5 tahapan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk mengenal apa itu media audio pembelajaran. Kemudian setelah itu, saya akan bersama-sama dengan Ibu Bapak semuanya untuk mendiskusikan bagaimana penulisan naskah audio pembelajaran. Setelah selesai tahapan tersebut, baru nanti saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk mendiskusikan melihat bagaimana tahapan produksi sebuah media audio pembelajaran tersebut. Setelah itu kita akan bergeser apa saja yang harus kita lakukan setelah selesai proses produksi, yaitu pasca produksi media audio pembelajaran. Terakhir nanti diskusi kita akan membahas tentang bagaimana cara mempublikasikan media audio pembelajaran, terutama di platform Merdeka Mengajar yang saya yakin Ibu dan Bapak sudah terbiasa menggunakannya. Bapak dan Ibu, di kesempatan yang pertama ini, Ibu dan Bapak bisa lihat bahwasanya dan juga sudah pernah juga mungkin membuat, ya boleh komen di kolom komentar dan di Google Chat kita bagaimana media audio pembelajaran yang pernah Ibu Bapak akses, atau mungkin sebagian Ibu dan Bapak yang ada di sesi sinkronus kita malam hari ini sudah pernah bahkan membuat audio pembelajaran. Boleh komen Ibu dan Bapak biar kita bisa berdiskusi. Bagi yang belum pernah sama sekali tidak ada masalah. Saat ikut membatik level 3 ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal lebih jauh apa itu media audio pembelajaran. Seperti yang Ibu Bapak bisa lihat, ada beberapa karakteristik dari sebuah media audio pembelajaran. Media audio pembelajaran adalah bahan yang mengandung pesan auditif atau bersifat audio ya, suara, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran ya. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat itu ya, karakteristik yang pertama adalah media pembelajaran audio ini pastinya mengandalkan suara audio pembelajaran. Kemudian dia bersifat personal ya. Kemudian dia cenderung satu arah karena media ini tidak memungkinkan penggunanya atau siswa kita untuk berinteraksi ya, kecuali Ibu dan Bapak menyajikan 1-2 hal instruksi di video yang membuat anak-anak merespon tertentu. Dan yang keempat adalah dia menggugah imajinasi ketika kita menyajikan media audio pembelajaran. Anak-anak diminta mendengarkan, kemudian membayangkan, mengimajinasikan apa yang sedang mereka dengar.
Nah, sampai tahapan ini kita sudah mengenal apa itu media audio pembelajaran ya, Ibu dan Bapak. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setelah kita mengenal apa itu naskah audio pembelajaran, Ibu dan Bapak mungkin pernah menggunakannya, atau mungkin belum pernah menggunakan sama sekali, atau bahkan ada yang sudah pernah membuat ya audio pembelajaran. Tahapan pertama dari kita bisa membuat video pembelajaran ya, Ibu dan Bapak bisa lihat ya, langkah pertama kita adalah menyusun naskah audio pembelajaran. Dan yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk menyusun naskah audio pembelajaran adalah tentunya kita mulai dengan menentukan apa topik yang akan kita buatkan audio pembelajaran. Ibu dan Bapak mengajar di mata pelajaran yang berbeda, pastinya boleh Ibu Bapak bayangkan sebentar kira-kira apa 1-2 topik yang bisa Ibu Bapak buatkan audio pembelajarannya. Nah, setelah Ibu Bapak putuskan apa topik yang akan Ibu Bapak gunakan, baru kita masuk ke langkah kedua. Apa itu? Yaitu adalah kita harus mengetahui siapa pendengar kita. Tentunya ini adalah siswa-siswa kita. Ibu dan Bapak yang mengajar di jenjang SD, Ibu dan Bapak pasti tahu karakteristik siswa SD. Ibu dan Bapak juga pasti tahu gitu ya nanti seperti apa format, atau bukan format mungkin yang tepatnya, seperti apa bentuk suara yang cocok dengan anak-anak yang Ibu Bapak ampu, yaitu guru SD. Kemudian jenjang SMP juga seperti itu, jenjang SMA SMK, jenjang TK juga seperti itu. Apapun jenjang yang melekat kepada Bapak dan Ibu, pastikan kita sudah melakukan riset gitu ya, mencari tahu seperti apa pendengar dari audio pembelajaran kita ini. Kemudian baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan tujuan dari audio pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita juga. Kemudian setelah itu langkah keempat kita diminta untuk menentukan pokok-pokok materi ya dari topik yang sudah kita pilih. Nah, setelah sampai kepada pokok-pokok materi itu, baru kita mulai menulis draft naskah yang akan kita buatkan audionya. Nah, sampai di sini rasanya kita sudah paham gitu ya, apa saja langkah-langkah dari penulisan naskah sebuah audio pembelajaran. Ibu dan Bapak bisa lihat setelah dari 5 langkah penulisan naskah audio pembelajaran ini, kita bisa lihat, bisa bayangkan juga seperti apa nanti draft naskah yang akan kita buat. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami langkah-langkah naskah pembuatan audio pembelajaran ya, Ibu dan Bapak bisa lihat itu ya, bahwasanya di pembatik level 3 kita bisa melihat contoh naskah audio pembelajaran yang disediakan bagi Ibu dan Bapak, sehingga Ibu dan Bapak mendapatkan pengalaman ya, atau pemahaman dari aktivitas Ibu dan Bapak nanti merancang audio pembelajaran. Saya mohon izin untuk melihatkan, saya juga mengajak Ibu dan Bapak boleh gunakan smartphone-nya atau perangkatnya sekarang untuk melihat seperti apa naskah audio pembelajaran yang disediakan oleh kawan-kawan kita penulis modul pembatik level 3, terutama modul 8 ini. Boleh kita sama-sama melihat sebentar Ibu dan Bapak agar pembahasan saya nyambung dengan apa yang sedang Ibu Bapak dengarkan juga. Boleh sama-sama kita buka sebentar. Saya juga ingin memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana naskah yang dimaksud untuk menjadi acuan saja. Ibu dan Bapak tidak mesti harus membuatnya seperti ini, karena memang mungkin Ibu dan Bapak sudah punya pengalaman, atau Ibu dan Bapak sudah pernah melihat naskah ini sebelumnya, tetapi Ibu dan Bapak bisa jadikan ini acuan saja. Ibu dan Bapak bisa lihat ada identitas dari
naskah tersebut, siapa penulisnya, kemudian tujuannya apa, judulnya apa. Kemudian Ibu dan Bapak kalau boleh scroll ke bawah, Ibu Bapak bisa lihat ada judul, kemudian ada kolom nomor kegiatan, nama pelaku, jenis audio, kemudian apa narasi atau ucapan, apa musik, apa sound effect yang akan digunakan. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak bisa buat ini lebih baik, juga bisa buat dengan versi Ibu dan Bapak, tetapi saya ingin tunjukkan bahwasanya dari laman ini kita bisa tahu di step by step dari sebuah audio pembelajaran yang akan dibuat. Ibu Bapak bisa lihat itu ya, di bagaimana ada opening di awal, nanti kita akan coba demonstrasikan juga. Setelah itu ada naratornya, agak lebih simpel dari video pembelajaran karena ini hanya berformat audio saja. Bapak Ibu bisa lihat ada naratornya, bahkan dituliskan di situ naratornya perempuan atau laki-laki. Kemudian di kolom paling kanan, kolom ucapan, musik, dan sound effect, di situ bisa Ibu Bapak bisa lihat setiap narasi yang akan diucapkan oleh narator ditulis di situ sehingga narator bisa membaca saja. Artinya kita sebagai narator nanti ya, kalau Ibu Bapak percaya diri atau mungkin Ibu Bapak mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk menyusun narasi atau ucapan apa yang akan disampaikan oleh narator. Saya boleh scroll sampai ke bawah, Ibu Bapak boleh buka sendiri dengan menggunakan link atau barcode yang disediakan tadi. Bapak Ibu bisa lihat ada transisi juga persis seperti radio ini ya, Bu Uni ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana apa musik yang digunakan untuk transisi dari satu ke narasi yang lain ya. Ini dipisahkan tergantung dari apa namanya bagian-bagian dari informasi yang akan kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sampai terakhir di closingnya seperti yang ada di depan Ibu Bapak masing-masing. Saya berharap sampai tahapan ini Ibu dan Bapak sudah memiliki pengetahuan atau tidaknya semakin kuat gitu ya apa yang sudah Ibu Bapak punya selama ini tentang penulisan naskah audio pembelajaran yang bisa Ibu Bapak tiru, modifikasi, bisa juga Ibu Bapak pakai format yang disediakan oleh kawan-kawan pengembang modul ini, contoh naskah audio pembelajaran. Mudah-mudahan sampai detik ini Ibu dan Bapak sudah punya semakin percaya diri ya gitu untuk menulis naskah audio pembelajaran Ibu dan Bapak. Setelah naskah Ibu dan Bapak selesai, tentunya tahapan berikutnya yang akan kita mulai lakukan adalah tentu kita mulai masuk kepada tahapan produksi media audio pembelajaran. Seperti yang Ibu Bapak bisa lihat, setidaknya ada 3 tahapan yang mesti kita lewati pada proses produksi media audio pembelajaran ini. Tahapan yang pertama pasti tentu kita siapkan dulu peralatannya. Ibu dan Bapak yang mau pakai mikrofon, sudah punya mikrofon, boleh silakan siapkan mikrofonnya. Kalau Bapak dan Ibu rasanya mungkin di tahap awal ini tidak punya peralatan yang seperti mikrofon atau peralatan seperti mikrofon yang canggih gitu ya. Ibu Bapak mungkin bisa mulai dengan yang sederhana dengan menggunakan perekam suara yang ada di smartphone Ibu dan Bapak masing-masing. Setelah itu, setelah rasanya semua peralatan sudah disiapkan, tentu kita akan mulai melakukan perekaman. Ibu Bapak tinggal membaca naskah yang ada, yang sudah disiapkan. Setelah itu Ibu Bapak narasikan, direkam, sampai semua naskah yang sudah ada itu sudah tersampaikan, sudah ternarasikan gitu. Dan setelah itu baru kita mulai masuk pada tahapan editing. Entah itu kita masukkan bumper in atau Ibu dan Bapak menggunakan efek suara yang relevan dengan topik atau konten yang ingin Ibu Bapak buat audio pembelajaran. Nah, sampai di sini saya pikir kita sudah menyelesaikan pembicaraan tentang apa saja tahapan produksi dari media audio pembelajaran tersebut.
Berikutnya saya akan mengajak Ibu dan Bapak masuk ke tahapan pasca produksi. Nah, Ibu dan Bapak, setelah kita merekam, Ibu dan Bapak sudah punya aset yang akan diedit gitu ya. Tentulah kita akan masuk kepada tahapan pengeditan video, menyesuaikan video tersebut dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Nah, khusus bagi Ibu dan Bapak yang memilih audio pembelajaran sebagai tugas Ibu dan Bapak di level 3 kreasi pembatik 2024 ini, jangan lupa Ibu dan Bapak punya bumper in juga. Nah, jadi ada musik awal juga untuk pembuka audio pembelajaran yang Ibu Bapak jadikan tugas di level kreasi. Setelah itu baru Ibu dan Bapak boleh masuk kepada narasi topik yang Ibu Bapak sudah pilih. Boleh pakai efek suara juga dan seterusnya agar proses pembuatan audio pembelajaran ini menghasilkan betul-betul media yang betul-betul bisa Ibu Bapak manfaatkan. Nah, saya mohon izin sampai ke sini akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu salah satu ya langkah sederhana saja karena waktu kita sangat terbatas ya Bu Uni ya. Jadi Ibu dan Bapak boleh nanti salah satu alat ya yang bisa Ibu Bapak pakai, tools yang bisa Ibu Bapak pakai untuk mengedit audio yang sudah Ibu Bapak rekam tadi. Pembatik level 3, level kreasi ini merekomendasikan audiomass.co ya, yang bisa Ibu Bapak akses sendiri di tempat Ibu Bapak masing-masing. Bapak Ibu boleh ketikkan di Google audiomass.co sehingga ini bisa Ibu Bapak pakai untuk mengedit Ibu dan Bapak. Nah, saya coba demonstrasikan sedikit saja karena waktu kita sangat terbatas. Lebih kurang tampilannya seperti di depan, Bapak dan Ibu. Ada file, edit, effects, view, dan help. Kemudian Bapak dan Ibu juga kita disediakan taskbar di sini, tempat kita membantu kita mengedit, mengetahui berapa durasi. Kemudian di sini kita bisa lihat tombol-tombol play, stop, kemudian loop, dan seterusnya sampai tombol rekam. Kita pun bisa langsung merekam, mengambil suara di sini. Kita juga bisa copy, kemudian cut, kemudian bisa insert silence gitu ya. Atau kita diam sebentar, ada jeda dikit, kemudian baru mulai audio lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini durasinya, bisa kita lihat nanti. Bisa kita zoom in, zoom out, dan ada juga kita mau atur stereonya dan segala macamnya juga bisa di sini. Saya kebetulan sudah punya contoh. Untuk memulai awal, Bapak dan Ibu bisa mulai klik file. Setelah itu kita akan ambil saja dari komputer ya, load from computer. Kemudian saya kebetulan sudah siapkan audio bumper in di sini ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa lihat. Saya akan mulai dengan membuka audio bumper in-nya dulu. Nah, Ibu dan Bapak, pastikan Ibu dan Bapak memasukkan bumper in-nya dulu agar ini memang betul-betul menjadi tugas Ibu dan Bapak di pembatik kreasi level 3 ini. Kalau Ibu Bapak dengar, ini lebih kurang audio yang bisa Ibu Bapak pakai untuk bumper in. Ada kata-kata pembatik, setelah pembatik itu baru Ibu dan Bapak mulai masukkan audio yang sudah Ibu Bapak rekam yang berbasis naskah tadi. Saya akan coba masukkan audio yang dari suara ya. Caranya tinggal Ibu Bapak drag saja, tidak rumit, tinggal di drag saja. Ibu Bapak tinggal drag saja ke sini, kemudian dia akan muncul apakah Ibu Bapak akan menambahkan atau add in existing. Tinggal kita klik add in existing. Setelah itu dia video tersebut akan mulai bergabung. Sekarang saya sudah punya dua audio berbeda ya, satu bumper in, yang satu lagi adalah audio yang barusan saya masukkan, yang barusan saya rekam gitu ya. Nah, dari sini simpel saja saya bisa atur ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, dari gelombang suaranya ini yang audio bumper in saya lebih tebal dibanding dengan audio yang baru saya masukkan. Ini membuktikan salah satunya adalah suaranya ini lebih kuat yang bumper in, sedangkan suara audio saya masih
belum begitu kuat dan belum teratur ya. Saya bisa perbesar ya dengan gainnya dengan memilih efek, kemudian saya perbesar gainnya menjadi taruhlah misalnya 150 gitu ya, agar dia lebih tebal gitu ya, lebih jelas juga. Kalau misalnya belum tebal, saya boleh tebalkan lagi, boleh jelaskan lagi. Kemudian di efek ini saya bisa atur noise-nya, kemudian saya bisa kompres kalau seandainya terlalu besar, kemudian saya bisa speed up, slow down, saya bisa invert juga, dan segala macamnya. Di efek ini saya bisa mengedit, memasukkan efek, dan juga menormalisasi, mendelay, mendistorsi, mereverb gitu ya, audio-audio yang sedang saya coba masukkan. Nah, simpel saja Ibu dan Bapak, saya ingin bisa ekspor langsung dari sini, tinggal ekspor atau download sehingga itu nanti akan bisa saya miliki. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, saya karena waktu sangat terbatas ingin pindah lagi ke tahapan pasca produksi tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat itu ya. Berikutnya adalah tahapan pasca produksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu Bapak bisa lihat di modul kita juga sudah disediakan tutorial bagaimana menggunakan audio mesh, merekam suara, menyimpan dan mengedit audio. Bapak bisa lihat di situ. Nah, tahapan berikutnya adalah yang penting ini di dalam pembatik level 3 di mana Ibu Bapak diharapkan mengupload media tersebut ke platform mereka mengajar, upload file tersebut ke Google Drive dulu, kemudian pastikan tautannya berbagi, kemudian unggah ke bukti karya di PMM. Setelah itu baru Ibu Bapak dinyatakan selesai mengerjakan penugasan di level 3 ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jailani. Saya kembalikan dulu ke Bu Uni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat menarik sekali ya. Ternyata ketika kita ingin mengembangkan audio pembelajaran, tidak serta-merta kita memilih aplikasi yang kita sukai. Tetapi ada tahapannya ya Bapak Ibu, mulai dari pengenalan media audio sampai tahapan publikasinya. Jadi Bapak Ibu sudah ada pencerahan ya, apakah saya akan membuat tugas audio pembelajaran. Nah Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di Google Chat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya ini tidak kalah menarik dengan materi yang sudah disampaikan oleh Uda Beri tadi. Terima kasih Uda Beri, paparannya sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke paparan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Bapak Muhammad Jailani yang akan berbagi tips dan trik terkait dengan bagaimana sih membuat video pembelajaran berbasis digital. Kepada Bapak Jailani, silahkan. Oke. Terima kasih Kak Uni atas waktunya. Bapak Ibu hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Izin perkenalkan, saya Muhammad Jailani dari Papua Barat Daya, dan saya ucapkan selamat Bapak Ibu yang telah lolos ke level 3, level kreasi. Selamat bergabung di kelas 26 bersama kami para tutor, gitu ya. Jadi selamat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu diharapkan nanti mengerjakan tugasnya sesuai dengan panduan, kemudian dan tepat waktu mengumpulkannya. Oke Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama. Izin Kak Uni, saya mau share screen. Silakan Pak Jailani. Oke. Sudah tampil Kak Uni? Sudah. Oke. Sudah. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya kebagian di video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, video pembelajarannya di modul sudah dipaparkan, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung dapat dari mana nanti materinya gitu ya. Nah, di modulnya Bapak Ibu sudah lengkap, jadi tinggal dipelajari saja. Nanti semisal ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat, kita bisa berdiskusi bersama.
Kemudian juga di Google Chat sudah disediakan waktu dan ruang, kita bisa berdiskusi di sana Bapak Ibu. Oke, pengembangan video pembelajaran Bapak Ibu, yang pertama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Beri tadi, kita harus menyiapkan naskah gitu ya, kalau audio. Nah, video juga sama Bapak Ibu. Jadi kita harus menyiapkan naskah terlebih dahulu supaya kita nanti terarah gitu ya, videonya seperti apa. Kemudian nanti ada format penulisan naskah video, kemudian lanjut ke tahapan produksinya gitu ya, castingnya. Nanti setelah dibuat videonya baru kita ke proses edit Bapak Ibu ya. Proses editing gitu, karena mungkin ada yang mau dipotong, ada yang mau dipermak gitu ya supaya bagus. Jadi nanti ada di proses editing Bapak Ibu. Setelah itu selesai di editing baru dipublikasi. Nah, dipublikasikannya itu nanti ada tahapannya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke apa sih video pembelajaran gitu ya. Jadi media pembelajaran itu media yang berisi materi pelajaran tertentu yang disampaikan melalui penyampaian lisan, teks, dan tampilan visual. Nah, konten video pembelajaran ditayangkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di video pembelajaran ini itu bukan video pembelajaran pada saat Bapak Ibu mengajar, ya. Jadi beda antara level 2 kemarin dengan level 3 sekarang itu beda-beda Bapak Ibu. Kalau level 2 kemarin itu kan tugasnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran, Bapak Ibu mengajar di kelas gitu ya bersama murid. Tetapi kalau untuk yang level 3 ini, video pembelajarannya itu terkait dengan media apa yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Dan Bapak Ibu juga tampil di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu terkait penulisan naskah video pembelajaran, di sini sudah ada alurnya, identifikasi programnya dulu seperti apa, kemudian kita susun sinopsis, kemudian penyusunan treatment, jadi tergantung, oh ya saya mau buat video pembelajaran terkait kalau matematika gitu ya, di bentuk pecahan, nah gitu, jadi fokusnya di bentuk pecahan. Oke. Kemudian kita lanjut ke format penulisan yang kedua, jadi ada penulisan naskah kolom 1 dengan penulisan naskah di kolom 2. Oke, jadi Bapak Ibu di sini sudah disediakan nanti linknya, jadi Bapak Ibu bisa dipelajari secara mandiri. Kalau diulas sekarang itu kayaknya waktunya kurang banyak Bapak Ibu ya, karena waktunya sedikit sekali untuk kami terangkan secara detail. Oke. Kemudian di tahapan produksi video pembelajaran itu memakai bebas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah punya HP Android atau iPhone itu sudah sangat mumpuni, bisa digunakan untuk membuat video. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan video pembelajarannya itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah tidak asing lagi ya dengan Zoom Meeting gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti masuk di platform Zoom Meeting-nya, nanti sudah disediakan PPT-nya atau mungkin media ajar lainnya gitu. Kemudian kita tinggal proses record di Zoom Meeting. Pesertanya siapa gitu ya? Tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi cukup Bapak Ibu sendiri saja di Zoom Meeting itu sambil share screen materi yang disampaikan gitu. Jadi Bapak Ibu ngomong sendiri gitu ya di Zoom Meeting-nya itu, tidak ada peserta siapa-siapa. Oke, jadi tinggal di-record dan itu sudah menjadi video pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu bisa kirim Bapak Ibu. Nanti saya kasih tunjuk contohnya Bapak Ibu. Karena tahun lalu di 2023 kebetulan tugas level 3 saya itu pembuatan video pembelajarannya itu menggunakan aplikasi Zoom Meeting Bapak Ibu. Kemudian untuk PPT-nya saya membuatnya di Canva. Seperti itu. Oke. Nah, terkait tahapan produksinya Bapak Ibu. Jadi produksi video pembelajaran berbasis ponsel Bapak Ibu yang punya itu di sini sudah disediakan tips-tipsnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dipelajari. Ada di mana ini Pak materinya? Ada di modulnya Bapak Ibu yang sudah di-share. Sudah ada. Oke, kemudian lanjut ke bagaimana kita membuat video pembelajarannya di aplikasi Zoom Meeting gitu ya.
Nah, Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Zoom Meeting, kemudian sediakan slide presentasinya gitu ya. Bebas mau buatnya di Canva atau buatnya di PowerPoint gitu, bebas Bapak Ibu. Yang penting buatlah semenarik mungkin gitu ya. Kemudian tinggal hidupkan fitur mic dan kamera pada Zoom Meeting, karena memang Bapak Ibu itu harus tampil gitu ya. Jadi jangan jangan off kamera gitu ya, harus on kamera. Kemudian mic-nya juga harus suaranya jelas Bapak Ibu. Kemudian tayangkan slide presentasinya dengan mode full screen supaya jelas gitu. Jadi share screen. Kemudian tinggal di slideshow. Bapak Ibu saya yakin sudah mahir semua kalau soal presentasi di Zoom Meeting atau di Gmeet gitu ya. Kemudian jangan lupa klik record Bapak Ibu. Karena nanti kan kalau di Zoom Meeting itu yang free, itu kan waktunya sampai 45 menit kalau tidak salah. Karena yang lalu tahun 2023 saya pakai yang free Bapak Ibu ya. Itu waktunya 45 menit. Dan untuk membuat video pembelajaran yang ditagih di level 3 ini, itu kan rentan dari 3 menit sampai 7 menit Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lebih dari 7 menit Bapak Ibu ya. 3 menit sampai 7 menit. Oke, jadi amanlah kalau kita pakai Zoom Meeting yang free gitu ya. Nah, setelah di-record, kemudian kita stop recording dan nanti akan masuk ke emailnya Bapak Ibu hasil apa itu? Oh, bukan masuk di email, sorry. Masuk di device-nya Bapak Ibu, di laptopnya Bapak Ibu nanti filenya. Oke, lanjut ke tahapan produksinya gitu ya. Nah, setelah dibuat gitu video pembelajarannya, kemudian yang jelas kita perlu editing gitu ya, perlu mempermak supaya video tersebut menjadi menarik Bapak Ibu. Nah, nanti editingnya itu pakai apa saja ya, gitu ya, platformnya gitu. Nah, saya kemarin itu masih memakai KineMaster Bapak Ibu. Jadi banyak platform editing video yang Bapak Ibu bisa pakai. Kalau saya kemarin pakai KineMaster, ada CapCut, kemudian ada Filmora, ada Canva juga. Jadi banyak dan bebas Bapak Ibu menggunakan platform editing video yang mana saja gitu ya. Tidak ada spesifikasi harus pakai Canva, harus pakai KineMaster, tidak ada. Bebas Bapak Ibu. Jadi aman, sesuai dengan apa ya, kemampuan Bapak Ibu, fasihnya di mana gitu ya, menggunakan editing video yang mana gitu. Kemudian setelah diediting, di mixing, di preview, dilihat kembali apakah sudah pas ya, sudah presisi posisinya segala macam, suaranya sudah, volumenya sudah bagus gitu ya. Kalau sudah di preview sudah yakin selesai gitu ya. Oke, jadi tinggal didistribusikan. Tapi kalau masih mau direvisi kembali karena ada yang kurang, dipersilahkan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu kreasikan semenarik mungkin dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Oke, kemudian kalau ini menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat video pembelajaran dengan aplikasi Canva. Apalagi sekarang Canva for Education dengan menggunakan akun belajar ID-nya Bapak Ibu itu free gitu ya. Menggunakan aplikasi Canva gitu. Jadi maksimalkan Bapak Ibu akun belajar ID-nya, eman-eman sudah dikasih gratis oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa dimaksimalkan untuk menggunakannya di Canva for Education. Jadi tutorialnya seperti apa Pak di pembuatan video di Canva, di YouTube banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas gitu ya cari informasi cara pembuatan video pembelajaran di Canva, karena di YouTube juga sudah banyak sekali gitu. Kemudian apa itu, kita masuk ke Canva dengan akun belajar, siapkan terlebih dahulu set presentasinya, klik tampilan. Saya rasa kalau hal seperti ini Bapak Ibu sudah mahir semua, tidak perlu saya jelaskan satu persatu gitu ya. Intinya Bapak Ibu proses perekaman di Canva, Bapak Ibu tinggal ikuti alurnya saja. Bapak Ibu insya Allah akan menghasilkan video yang bagus Bapak Ibu. Oke, ini paparan materi dari saya Bapak Ibu terkait pembuatan video pembelajaran. Nah, sekarang saya punya sesuatu Bapak Ibu. Oke, punya sesuatu, Bapak Ibu bisa menggunakan rumah belajar gitu ya. Bapak Ibu sudah paham semua kayaknya terkait platform rumah belajar. Oke, izin saya share screen lagi. Saya arahkan Bapak Ibu
ke platform rumah belajar. Oke, sabar Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Kak Uni? Tampil? Sudah nampak, Pak Jailani. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di beranda gitu ya, di tampilan awal rumah belajar seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan akun belajar ID-nya Bapak Ibu ke platform rumah belajar. Gitu ya. Nah ini atas nama saya pribadi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita kemana gitu ya. Nah saya arahkan Bapak Ibu ke daftar konten. Nah di daftar konten ini Bapak Ibu banyak sekali referensi video pembelajaran, ada juga audio gitu ya, yang Bapak Ibu bisa adopsi sebagai referensi nantinya, oh kayaknya saya harus buat seperti ini gitu ya. Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja, ada jenjang SD, SMP, SMA, dan banyak Bapak Ibu, sesuai dengan jenjang sekolahnya Bapak Ibu. Oke, kita di halaman 3. Di halaman 3, kemudian kita ke ini Bapak Ibu. Ke bentuk pecahan. Oke. Kita klik. Oke. Tanya kedengaran kamu? Kedengaran. Oke. Saya agak sedikit mengenal bentuk pecahan. Ibu harus mengamalkan pelajarannya. Nah, sekarang ini proses gitu ya, materi yang disampaikan pecahan gitu. Pak, ini kitanya bentuknya apa ya? Ini bentuknya lingkaran, Kin. Tapi kan di dalam lingkarannya ada bentuk segitiga. Kita makan yuk, aku lapar nih. Ayo. Kita makan yuk. Yuk. Teman-teman, kita belajar pecahan dari pizza ini dan martabak ini. Ini ada berapa? Gemar matematika bersama Pak Ridwan. Nah, ini Bapak Ibu, Ingat, Bapak Ridwan, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak Ibu itu harus Bapak sekarang gitu, menggunakan pakaian dari dan tadi Sumatera Barat. Pakaian adat Sumatera Barat. Ciri khasnya ini, ikat kepalanya bernama tanjak. Apa? Tanjak. Pinter. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang pecahan. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, berapa pecahan dari pizza ini? Ada lagi nih, berapa pecahan keju yang ada di martabak ini? Terakhir, berapa pecahan dari kue ini? Enak ya kuenya ya. Bingung? Bagaimana cara menjawabnya? Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Ini. Yang A, banyak kotak warna atau kita sebut pembilang adalah 1. Banyak kotak warna kita anggap pembilang, banyaknya seluruh kotak kita anggap penyebut. Jelas anak-anak? Rancak bana, kalian bisa memahami ini dengan mudah. Ingat, kemudian dia melipat lagi menjadi 2 bagian sama besar. Dan dia melipat lagi menjadi 2 bagian sama besar. Mudah ya? Ingat, anak-anak, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada pandangan gitu ya, cara membuat video pembelajaran dan video pembelajaran seperti apa yang akan Bapak Ibu buat gitu ya. Nah tadi Pak yang ditampilkan itu hasil karyanya Pak Ridwan gitu ya.
dan durasinya itu 6 menit 46 detik gitu. Jadi tidak sampai 7 menit. Jadi saya yakinkan Bapak Ibu jangan sampai lebih dari 7 menit Bapak Ibu ya. Jadi semisal lebih tolong dipotong-potong dulu gitu. Dikurangi apa yang perlu dikurangi gitu. Jangan sampai lebih pokoknya. Oke, karena kriterianya memang harus dari 3 menit sampai 7 menit Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya bayangan, kemudian setelah membuat video pembelajaran, kita harus melewati proses editing gitu ya. Bebas seperti apa yang Bapak Ibu kuasai nanti pakai platform apa. Kemudian saya mau tunjukkan Bapak Ibu apa itu video pembelajaran saya kemarin. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Yang penting apa? Yang penting esensi dari panduan yang ditagih di level 3 ini itu sudah terpenuhi Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu itu membuat video yang wow, sangat bagus, kemudian pokoknya sangat menarik, tapi tidak sesuai dengan panduan, berarti Bapak Ibu tidak bisa diloloskan gitu ya. Karena memang kami para tutor itu nantinya akan menilai gitu, dari pihak PLBT juga akan menilai tugas-tugas Bapak Ibu sesuai dengan panduan. Jadi kami tidak akan melenceng dari panduan Bapak Ibu. Oke. Jadi mohon izin Kak Uni, sisa waktu berapa menit? Takut kebablasan. Masih ada sekitar 6 menit. Oke, sedikit lagi. Siap-siap Kak Uni. Oke, Bapak Ibu izin. Nah, saya tampilkan. Oke, bahan ajar saya sudah nampak Kak Uni? Sudah nampak. Oke, saya coba putar. Jadi ini Bapak Ibu saya upload di tanggal 14 September 2023 gitu ya. Oke, saya izin putar Bapak Ibu. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Jailani, guru di SMP Negeri Kodaran. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi kemarin Bapak Ibu buat video belajar. Dimana sasarannya pada siswa di fase D gitu ya, pada kelas 8. Saya siapkan dulu PPT-nya menggunakan Canva. Tujuannya adalah telah disediakan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam unsur lingkaran. Tengah. Titik pada lingkaran itu jadi merupakan jari. Bapak Ibu di di Zoom itu. Jadi tidak boleh. Lanjut yang ketiga. Kemudian namanya Bapak Ibu. Yang ketiga ada diameter. Apa itu diameter? Diameter merupakan garis yang menghubungi oleh dua jari-jari dan busur. Dengan kata lain, mana diameter tali busur? Tali busur itu yang mana? Kemudian karena dia tegak lurus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Oke, itu sekilas video pembelajaran Bapak Ibu yang dibuat di aplikasi Zoom Meeting. Jadi Bapak Ibu bebas buat video pembelajaran yang seperti apa sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Oh ya, saya harus buat video pembelajaran seperti punyanya si A, si B yang bagus gitu ya. Padahal kita sendiri belum menguasainya. Akhirnya apa yang kita hasilkan itu tidak maksimal Bapak Ibu. Jadi pastikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu seperti apa. Gitu ya. Oke, mungkin hanya itu Kak Uni, apa yang bisa saya sampaikan di kegiatan belajar 2 terkait video pembelajaran. Jadi saya kembalikan lagi kepada Kak Uni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jailani. Paparannya singkat tapi daging ya semua ya Bapak Ibu. Ternyata membuat video pembelajaran itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya Pak Jailani ya. Yang penting ada kemauan dan yang terlebih dahulu siapkan naskahnya ya Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi naskahnya harus matang sehingga ketika kita membuat videonya itu menjadi lebih mudah lagi. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jailani, tidak perlu kita ingin membuat video seperti orang lain, tetapi bagaimana caranya
kita membuat video sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk pembatik level 3 ini. Jadi yang penting syaratnya sudah terpenuhi Bapak Ibu, jangan lupa untuk tetap memasukkan bumpernya. Jadi saya rasa Bapak Ibu ini sudah semakin pusing kayaknya, ini semakin bingung apakah ingin membuat audio atau membuat video. Baik Bapak Ibu, tetap stay ya, tetap semangat meskipun sudah semakin malam ini, karena masih ada 2 lagi dan tidak kalah menariknya juga. Saya rasa di materi yang ketiga ini banyak juga yang sering sekali menggunakan, termasuk saya sendiri, salah satu peminat untuk multimedia pembelajaran interaktif. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyaksikan paparan materi terkait dengan media pembelajaran interaktif yang akan disampaikan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Kepada Ibu Sunaria, kami persilahkan. Suaranya Bu Sunaria tidak terdengar. Oke. Masih tidak terdengar. Bu Sunaria? Masih tidak terdengar Bu Sunaria suaranya? Ataukah di tempat saya saja yang tidak kedengaran? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Iya, sama yang lain? Iya, nggak kedengaran. Belum kedengaran. Mungkin Ibu Sunaria bisa coba keluar dulu, kemudian masuk kembali. Ya, boleh. Sip. Coba keluar. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita sambil menunggu dulu paparan dari Ibu Sunaria, karena Ibu Sunaria ini mengalami kendala jaringan, mungkin jaringan internetnya yang tidak stabil. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu, di Google Chat maksud saya. Jadi kita tetap akan melakukan diskusi secara asinkronos di Google Chat Bapak Ibu. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat ya Bapak Ibu, karena sebentar lagi ini Bapak Ibu akan lolos sampai ke pembatik level 4. Oh iya, sudah ada Bu Sunaria. Silakan Bu Sunaria. Suaranya masih tidak terdengar. Bu Sunaria, suaranya masih tidak terdengar? Mungkin bisa ganti perangkat ya? Oke, sip. Kalau ini gimana? Oke, sip. Oh ya, terdengar. Sudah, oke, siap. Silakan. Sudah dengar. Berarti saya pakai 2 device ini. Satu melalui handphone suara, dan layar di sini ya, karena saya siap. Oh ya, oke, siap. Tidak storing ya di sana ya? Tidak. Aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, selamat malam, semangat pagi, dan tetap bahagia tentunya. Saya coba on kamera ya, rasanya aneh kalau saya matiin kamera nih. Oke. Alhamdulillah ya, inilah resiko kita, kegiatan daring. Namun bagaimanapun saya tetap semangat membersamai Bapak Ibu di level 3, level kreasi. Mari kreasikan diri Bapak Ibu berdasarkan kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, kita belajar sama-sama bagaimana sih mengembangkan yang namanya MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif, yang mana ini adalah salah satu favorit dari rekan-rekan guru se-Indonesia untuk mewujudkan bagaimana pembelajaran ini terlaksana dengan baik dan tentunya menyenangkan. Izin share screen. Oke, apakah sudah tampak, Kak Uni? Sudah terlihat. Oke, baik. Sunaria. Berada di modul 9, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sunaria, saya merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021.
Apa yang terbayangkan di benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memikirkan apa itu MPI? Wah, ternyata MPI itu kombinasi antara berbagai hal yang sudah disebutkan oleh dua rekan saya tadi di depan ya. Di dalamnya juga ada audio, juga meliputi audio, juga teks, serta berbagai macam infografis, animasi, dan juga gambar pendukung lainnya tentunya ya, seperti itu Bapak Ibu. Adapun maksud dari pembuatan MPI ini adalah sebagai bahan ajar bagaimana materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita ini dapat diterima dengan baik dan tentunya tidak membosankan. Namun sebelum Bapak Ibu terjun untuk membuat MPI tersebut, Bapak Ibu juga harus memahami unsur-unsur MPI apa aja. Ya, yang jelas di sana ada pembelajaran, ada multimedia, dan kunci utama yang namanya MPI, namanya interaktif Bapak Ibu ya, kunci utamanya ada di interaktivitas. Nah, akan berbeda kalau dia hanya sekedar presentasi. Jadi MPI kata kuncinya itu ada di interaktif. Dan yang terakhir adalah konvergensi media. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan perbedaan MPI, EduGame, dan landing page. Nah, kita fokusnya di MPI dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dipersilahkan dengan merdeka belajarnya untuk menggali berbagai macam referensi yang Bapak Ibu miliki apa itu MPI. Bagaimana itu EduGame dan landing page. Yang jelas mirip sih, tapi juga tetap tidak sama. Silakan Bapak Ibu, apa perbedaannya? Saya yakin Bapak Ibu pasti sangat pandai sekali karena Bapak Ibu adalah guru hebat untuk mengetahui apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut. Silakan berkreasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ragam daripada MPI itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama adalah berupa tutorial, yang kedua drill and practice, yang ketiga itu simulasi, dan yang keempat itu adalah instructional games. Nah, Bapak Ibu mau buat apa nih? Silahkan ya, disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Tentunya perhatikan kembali kriteria yang diminta pada tugas akhir jika memang Bapak Ibu ingin membuat MPI. Nah, tren multimedia yang saat ini berkembang ya ada 4 ya, game edukasi yang sebentar lagi akan kita bahas bersama kakak duta lainnya. Yang kemudian ada augmented reality, ini juga luar biasa, virtual reality, dan modul interaktif digital. Nah, ini semuanya ada di modul Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal membaca ya, tingkatkan literasi digitalnya, silakan dibaca, selain dibaca juga dipahami. Kalau perlu Bapak Ibu silakan untuk mencari berbagai mana sumber-sumber yang ada sebagaimana yang Bapak Ibu inginkan membuat apa. Nah, ini adalah komponen yang jangan sampai terlewatkan ketika Bapak Ibu ingin membuat tugas akhir dalam bentuk apapun itu. Audio kah dia, video, apalagi MPI dan game edukasi ya. Yang utama adalah perlu adanya judul. Yang kedua, tetapkan sasaran ya. Ada judul nggak ada sasaran atau sebaliknya. Nah, ini akan lucu dan timpang rasanya, maka diharapkan ke 7 komponen yang ada di sini, mulai dari judulnya apa ya, materinya kan jelas ya, silakan Bapak Ibu membuat judul yang unik. Kemudian sasarannya nih untuk kelas berapa nih, gitu ya. Tujuannya apa, uraian materi, kalau ada latihan mau diintegrasikan dengan kuisis misalnya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan di sana bagaimana Bapak Ibu berkreasi menciptakan tugas akhir pada level 3 ini. Dan yang ke-6 adalah jangan lupa identitas kreator, yaitu Bapak Ibu sendiri. Silakan cantumkan yang menurut Bapak Ibu layak untuk diketahui umum. Jika memang itu berupa rahasia tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Silakan di-share. Biasanya kan media sosial kita nih biar banyak follower. Silakan Bapak Ibu. Yang Oke, yang terakhir adalah referensi, dan ini Bapak Ibu sebelum masuk dalam tahapan memproduksi, maka Bapak Ibu terlebih dahulu menyiapkan yang disebut dengan produksi. Apa yang disiapkan di sana? Ya, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, salah satunya adalah Bapak Ibu menetapkan judulnya, materi apa yang akan saya angkat, sasarannya mana, ya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, bentuknya bagaimana, ataupun Bapak Ibu memiliki konsep ataupun tema MPI saya ini mau seperti apa. Dan yang
tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu menyiapkan aset-aset yang akan muncul di sana. Apakah ada infografisnya, apakah ada data-data pendukung lainnya, gambar-gambar yang serupa, ataupun mau menautkan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu harus menemukan terlebih dahulu bagaimana aset yang Bapak Ibu siapkan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke tahap produksi, Bapak Ibu akan mengolah, dan di sana ada pasca produksi yang dalam hal ini adalah nantinya Bapak Ibu akan publish manapun yang ingin Bapak Ibu buat. Ya, menentukan sasaran, ada siswa, jenjang, kelas, semester berapa, ini harus jelas Bapak Ibu, agar para pengguna ini juga tahu dia membutuhkan materi apa, dan sehingga apa yang dicari itu juga sesuai dengan kebutuhannya. Menentukan topik ini tidak usah banyak Bapak Ibu, ya cukup 2 ataupun 3 indikator, sehingga satu MPI ini diharapkan materinya tidak terlalu luas. Nanti jika memang Bapak Ibu ingin membuat MPI lagi, ya silakan dengan topik ataupun materi lanjutan jika memang itu dirasa perlu, ataupun dengan materi yang baru lagi yang Bapak Ibu bisa terapkan di sana. Dan juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu membuat seperti peta konsep ya, atau peta materi, apa saja yang akan Bapak Ibu butuhkan di sana nantinya. Ini ada beberapa tips, judul yang menarik, ya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak terlalu bertele-tele namun padat ya. Utamakan visual ini adalah visual yang mendukung daripada paparan ataupun bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Kalau sekiranya visual tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan, lebih baik ditiadakan ya. Jadi gunakanlah aset gambar yang betul-betul ini nantinya merupakan media yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian berikan contoh konkret. Contoh di sini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, silakan Bapak Ibu untuk berkreasi. Biasanya juga dalam MPI juga disertai dengan latihan dan tes. Ini Bapak Ibu bagaimana membuatnya, sangat banyak sekali yang berbasis online. Saya yakin Bapak Ibu sudah jago nih hampir hari-hari ya menggunakan media online seperti ini. Dan referensi di sini adalah misalnya Bapak Ibu menautkan gambar di dalam MPI tersebut. Nah, gambar itu Bapak Ibu dapat dari mana? Silakan diberikan pada kolom ataupun pada halaman referensi. Begitu juga ketika Bapak Ibu menggunakan musik. Nah, musik ini didapat dari mana? Ataupun menggunakan video. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan segala hal yang Bapak Ibu dapatkan, aset-aset tadi Bapak Ibu letakkan di kolom referensi. Termasuk juga materinya. Apakah Bapak Ibu mendapatkan materi ini hanya dari buku teks, ataupun ada berbagai macam referensi buku lainnya. Silakan Bapak Ibu untuk menuangkannya ke dalam halaman referensi. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu juga sangat penting ya untuk menentukan tata letak. Tata letak di sini harus konsisten. Harus konsisten, jangan sampai Bapak Ibu ini navigasi yang di halaman pertama itu di atas, ternyata di halaman kedua itu di bawah, ataupun halaman ketiga itu navigasinya ada di tengah. Itu tentu akan sangat membuat para pengguna ini bingung. Karena para pengguna ini berasumsi bahwa apa yang dibuat ini, yang di halaman pertama ini harus sama dengan halaman, sampai dengan halaman terakhir. Jadi konsistensi dalam bentuk apapun, terutama yang berkaitan dengan navigasi, sangat penting untuk Bapak Ibu lakukan. Itu terkait dengan tata letak. Terus dalam typo ya, masalah typo ini juga harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai menggunakan tulisan yang menurut Bapak Ibu ini pengen cari sesuatu yang berbeda, namun justru yang berbeda itu menyulitkan pengguna. Ya, gunakanlah tulisan-tulisan yang memang bisa untuk dibaca. Akan sangat disayangkan jika Bapak Ibu sudah membuat MPI yang luar biasa menurut Bapak Ibu, namun tidak bisa digunakan oleh para pengguna dengan alasan satu, misalnya tulisannya terlalu kecil, atau tulisannya sulit dibaca gitu ya, ataupun penggunaan ataupun kombinasi daripada warna tulisan dengan warna background ini sulit.
untuk dilihat seperti yang bertanda kali seperti ini ya. Ini akan sangat sulit. Apalagi kalau mata-mata yang seperti saya nih kayaknya agak rabun gini ya tulisannya ya. Jadi saya pasti akan membuat bagaimana latar belakang dengan tulisan ini dapat dilihat oleh pengguna. Maka sangat penting sekali untuk Bapak Ibu melakukan percobaan trial dan error ya kalau kita sebut. Bapak Ibu akan terus mencoba dan terus mencoba sampai MPI yang Bapak Ibu buat ini benar-benar layak untuk dipublish seperti itu. Jangan takut untuk terus mencoba. Kalau Bapak Ibu tidak mencoba, ya, memang kalau Bapak Ibu tidak mencoba, maka Bapak Ibu tidak akan pernah tahu ya. Jadi teruslah mencoba dan mencoba seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu apakah tampilan saya terlihat, Kak Uni? Terlihat. Oke, baik ya. Nah, navigasi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dan pemilihan warna sesuaikan dengan yang seharusnya. Nah, yang seharusnya ini bukan berarti harus menurut Bapak Ibu, maka sangat penting Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan rekannya. Ya, rekan mana? Ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini percaya kan? Bapak Ibu memiliki rekan-rekan yang hebat untuk membantu Bapak Ibu berkembang. Nah, makanya Bapak Ibu setelah melakukan uji coba terkait dengan MPI ini, silakan Bapak Ibu untuk melihat dan mengetahui temannya misalnya ya, dikasih ke teman nih linknya. Coba kasih info ke saya dong, dikoreksi dong, ini kira-kira apa yang perlu ditambahin ya, kira-kira apa yang perlu saya ubah ya. Nah, itu tidak salah Bapak Ibu jika Bapak Ibu berdiskusi dengan teman Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Itu akan jauh lebih baik karena kita harus mencoba dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari sudut kita sendiri, dari sudut pandang kita selaku pembuat seperti itu. Ini adalah beberapa media pendukung MPI, dan tips penting adalah gunakan media pendukung yang sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, tidak melanggar hak cipta. Seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu mengambil gambar, sertakan gambarnya ini diambil dari mana? Diambil dari Printfit kan misalnya, ataupun dari Google mana? Ya, silakan Bapak Ibu cantumkan di sana ya, sertakan referensi. Dan terus direview dengan melibatkan rekan sejawat boleh, ataupun dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang Bapak Ibu anggap cukup mumpuni untuk dapat memahami masalah ini dan dapat memberikan feedback demi keberhasilan Bapak Ibu dalam membuat MPI. Oke, ini adalah tim penyusun modul dari rekan-rekan duta dan ada dari Mas Rozi. Nah, itu terkait dengan materi ya Bapak Ibu ya. Sekarang izin saya akan memberikan contoh beberapa MPI yang pernah saya buat. Yang pertama adalah saya membuatnya dari PowerPoint. Ini kelihatan Kak Uni? Slide. Kelihatan. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu, percaya nggak? Saya buat dari MPI ini, MPI-nya dari PowerPoint. PowerPoint itu kita miliki hampir di seluruh perangkat laptop ya. Nah, ini saya buat waktu itu udah lama sekali, tahun 2021. Ini saya klik, ketika saya klik mulai, tentunya saya sudah poles nih Bapak Ibu ya, saya sudah poles. Nanti bagaimana cara membuat MPI, banyak sekali referensi yang bisa Bapak Ibu cari di sana. Di YouTube juga sangat banyak sekali. Juga ada rekaman webinar saya saat ini juga ada di YouTube sana. Silakan Bapak Ibu berkreasi ya. Ini ada hanya contoh, Bapak Ibu nanti mau buat yang mana silakan. Ketika saya klik mulai, nah, saya akan dibawa kepada menu. Ketika saya klik kompetensi, saat itu kelas 4 saya masih menggunakan K13 ya di tahun 2021. Ini tayangan saya yang 2021 saat itu. Jadi saya menggunakan K13 yang mana sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian kalau saya kembali, ini adalah tombol home di sini, akan kembali ke menu. Nah, begitu juga dengan materi. Nah, saya mau klik, saya pengen belajar ini, makna beriman apa sih? Nah, ini dia. Hubungannya apa ya, seperti itu. Saya mau kembali ke home juga. Nah, ini belum saya navigasikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya buat dari PowerPoint loh. Kalau ini media ajar, nah ternyata melalui PowerPoint juga, kalau peserta saya sebelumnya mengatakan, oh ternyata bisa buat virtual lab ya. Ya ini saklar lampu Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya sebagai guru agama,
Nah, ini saya sekedar lampu, walaupun bukan materi saya, tapi saya mencoba untuk mempraktikkan ke peserta saya beberapa waktu yang lalu. Ini ada saya membuat 2 slide. Masih dari menggunakan PowerPoint. Slide pertama saya kasih acak, slide kedua ini hasilnya Bapak Ibu. Mari kita lihat hasilnya. Ya. Hasilnya ketika saya mengklik on, maka akan ada aliran listrik dari sini ke sini dan menyebabkan lampunya ini menyala. Saya akan coba on. Nah, seperti itu. Dan ketika saya mengklik off, maka lampunya akan mati. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ulangi, ketika saya klik on, maka lampunya menyala. Dan ketika saya klik off, lampunya akan mati. Nah, ini saya buat dari PowerPoint. Itu alternatif pertama untuk membuat MPI. Alternatif yang kedua, ya Bapak Ibu bisa menggunakan Canva. Nih, ya saya tampilkan nih. Silakan susun materinya Bapak Ibu. Saya akan coba menampilkan. Kalau masalah menyusun materi di Canva, saya yakin Bapak Ibu sangat jago sekali ya. Nah, ini ada di start. Materinya mau dibawa kemana, silakan Bapak Ibu. Cuman tentunya ada plus dan minus. Nah, apa plus minusnya? Ada yang tahu nggak nih? Ya, ada plus minus. Bapak Ibu silahkan nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di chat ya. Ada plus minusnya. Intinya sama, Bapak Ibu kita tinggal menautkan. Misalnya pengembang ini, misalnya kan, pengembang kita mau tautkan kemana? Ini klik tautkan. Ya, karena saya sudah menautkan, kalau memang dirasa mau dipindah ini tautannya, silakan klik edit tautan. Maka dia akan seperti itu. Sama halnya dengan PowerPoint tadi, Bapak Ibu. Misalnya PowerPoint nih, saya mau mengedit yang ini. Ini ya. Kan tadi saya belum buat ini, tombol home untuk kembali ke menu. Caranya klik barangnya, klik objeknya, ya kan. Kemudian pilih insert, klik objeknya, klik insert yang di sini, kemudian action. Action hyperlink to apa? Hyperlink kemana nih maunya? Karena home ini berada di slide kedua, maka saya akan pilih yang pilihan slide, kemudian pilih yang slide 2. Maka klik OK. Klik OK. Nah, seperti itu. Nah, uniknya di PowerPoint ini Bapak Ibu ya, kita ada tombol untuk mengunci slide. Nah, seperti ini, saya sharing dulu nih Bapak Ibu. Kalau ini saya klik sembarang, tetap akan jalan. Nah, artinya navigasinya tidak berfungsi Bapak Ibu. Ya, artinya navigasinya tidak berfungsi. Saya ulangi. Ketika yang satu kalian ini saya klik sembarang, nih ya, saya klik, tetap jalan, tetap. Artinya navigasi yang kita berikan ini tidak berfungsi. Bapak Ibu. Sehingga bagaimana caranya agar dia yang ada di sini tadi berfungsi kembali ke menu, maka kita on mouse click ini dihilangkan Bapak Ibu. Ini kan tercentang nih. Kita hilangkan ya. Mari kita coba. Nah, bisa sudah klik Sunar ya? Ya, Bu. Mohon izin mengingatkan Bu, waktunya sisa 3 menit. Oke, siap. Nah, ketika saya klik tadi, maka dia akan kembali. Nah, seperti itu, sudah berfungsi. Dan yang terakhir, satu lagi, mudah-mudahan cukup. Ya, ini ada satu lagi SAC, mudah-mudahan cukup. Oke, ini adalah yang saya buat waktu saya di level 3 sebagai calon duta saat itu di 2021. Ya, ini saya bermain seperti ini. Ini saya menggunakan SAC. Kalau SAC ini bisa disimpan di ponsel Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau bermain nih. Saya mau tarik misalnya kiamat kecil nih, apa nih temennya nih? Nggak tahu nih. Kubro, bukan ya. Kubro salah ya. Sugro. Nah, dia benar seperti itu. Dan ketika saya kembali, saya ingin berlatih,
juga ada muncul nih, saya klik mulai ya, kedua, nah ini salah ya. Kalau kelima, maka nilainya secara otomatis nambah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsepnya sebenarnya sama, tinggal Bapak Ibu ingin menggunakan media yang mana, silakan Bapak Ibu. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada media yang cocok dan terbaik, yang terbaik adalah yang Bapak Ibu kuasai. Itu dia. Baik Kak Uni, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kendala teknis. Saya kembalikan ke Kak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ibu Sunaria, menggunakan beberapa aplikasi ya Bapak Ibu, sudah menggunakan SAC, kemudian mencoba menggunakan Canva dan PowerPoint juga tadi ya. Luar biasa. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sunaria, tidak ada aplikasi yang terbaik ya Bapak Ibu. Yang terbaik itu ketika kita benar-benar menguasai aplikasi tersebut. Oke, Bapak Ibu, sudah semakin pusing atau bingung ini Bapak Ibu, saya akan membuat apa ini? Karena semuanya menarik. Dan kalau di multimedia pembelajaran interaktif itu lebih kompleks ya Ibu Sunaria, karena di dalam sudah ada game edukasi, sudah ada videonya, sudah ada audio. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih lah yang kira-kira style saya di mana ini. Saya senangnya video, audio, ataukah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, saya akan membuat Bapak Ibu lebih bingung lagi. Karena di paparan terakhir masih ada ini game edukasi yang akan dibawakan oleh Duta Teknologi Kemendikbudristek dari DKI Jakarta. Kepada Ibu Venezuela, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Uni, rekan moderator yang luar biasa. Ceritanya saya mau nambah pusing ya, ini ya, aduh. Referensinya menjadi lebih banyak ini, Bu Venes, referensi lebih banyak lagi. Benar-benar, saya dulu juga begitu ya, mungkin Bu Uni, Pak Jelani, Bu Sunaria, Bang Beri juga sama ya, waktu mau bikin tugas, apa yang ini mau kubuatkan gitu kan. Nah, ini saya sediakan pilihan berikutnya ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah sampai di level 3. Pilihan berikutnya adalah game edukasi. Mungkin izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah munculkah? Belum, ya dalam proses. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita akan bahas tentang game edukasi nih. Salam kenal Bapak Ibu, saya dari Jakarta yang nantinya udah nggak DKI lagi ya. Nanti pindah ke Kalimantan ini, daerah khusus ibu kotanya. Baik. Pada dasarnya tadi yang disampaikan oleh Bu Sunaria terkait MPI itu sebenarnya sudah bisa jadi game ya sesungguhnya ya. Jadi MPI itu ketika kontennya, aktivitasnya, interaktivitasnya sudah berbau games, sudah isinya sudah permainan, itu sebenarnya juga sudah bisa disebut game edukasi. Namun mungkin saya akan bahas lebih lanjut terkait game edukasi yang memang benar-benar game yang nanti bisa diinstal di handphone gitu ya, di Android atau apapun itu. Baik, izin saya menyampaikan materi. Oke, di dalam pembahasan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas, Bapak Ibu, yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengembangan game edukasi itu sendiri, lalu pembuatan game edukasinya. Mungkin nanti saya akan akan slideshow singkat tutorial membuat game edukasinya, lalu how to share the game edukasi, gimana berbagi game edukasinya. Kebetulan nih Bu Uni, Pak Jelani, Bu Sunaria, Bang Beri, tadi saya sempat error dengan gawai yang satu, lalu saya pindah ke sini ke ke Chromebook ya, dan kebetulan ini aplikasi yang akan saya tampilkan nanti tutorialnya mungkin nggak ada di Chromebook saya, tapi saya sudah siapkan langkah-langkah berupa screenshotnya di slideshow, mungkin nanti kita simak ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang pertama pengembangan game edukasi ini kita coba membahas prinsip-prinsip dasar pengembangan game edukasi.
Ya, prinsip dasarnya bagaimana MPI itu nanti bisa berubah wujud menjadi game edukasi. Lalu tahapan pengembangan game edukasinya juga akan kita spill, kita bahas sedikit. Dan saya akan tampilkan referensi-referensi aplikasi pembuatan game edukasi Bapak Ibu semua. Itu yang akan kita pelajari di tahap pertama ini. Baik, kalau kita lihat dari teorinya nih, game edukasi atau dulu mungkin sering juga disebut edu game gitu ya Bapak Ibu ya. Gabungan dari dua kata, ada kata game dan ada kata edukasi. Jadi game itu juga adopsi dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, yang artinya adalah permainan. Nah, permainan. Sedangkan permainan sendiri adalah kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat suatu alur atau peraturan. Nah, jadi permainan tapi ada peraturan gitu ya. Dan lalu edukasinya apa? Edukasinya adalah pendidikan atau pembelajaran. Tujuan edukasi sendiri adalah mengembangkan kepribadian, kecerdasan yang lebih baik. Jadi game edukasi adalah suatu permainan yang dirancang menarik dengan aturan dan target tertentu untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini saja, dengan MPI itu substansinya udah jelas beda. Jadi kalau MPI mungkin ada kegiatan pembelajarannya begitu ya, ada kegiatan pembelajarannya tersendiri, ada alur, pengenalan TP dan seterusnya. Tapi kalau di game edukasi itu memang sudah substansinya udah benar-benar permainan gitu ya. Jadi anak masuk, anak lihat layar itu langsung games seperti itu. Walaupun di dalamnya adalah aturan yang dirancang untuk mendukung tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana nih karakteristik game edukasi Bapak Ibu? Ini mungkin lebih kompleks lagi daripada multimedia pembelajaran interaktif, daripada MPI. Jadi karakteristik game edukasi itu yang pertama adalah fantasi. Nah, biasanya di game itu dibuatlah tokoh fiktif gitu ya, tokoh fantasi gitu ya, tokoh permainan ya. Jadi ini lebih dekat kepada anak-anak. Yang kedua, pasti ada rules-nya. Namanya games, pasti ada rules-nya. Ada aturan, dapat skornya seperti apa. Kalau begini gimana, kalau yang kalah itu akan seperti apa, seperti itu. Dan yang ketiga ada sensor stimulus. Jadi ada sensorik stimulusnya dalam permainan tersebut. Yang keempat, challenge ya, ada tantangan. Jadi games itu biasanya dia harus menyelesaikan, biasanya ada level-level gitu ya Bu Uni ya. Kalau games itu ya, ada level-levelnya. Ada level. Iya, benar-benar. Ya, ada level 1, 2, 3 dan akhirnya dia paling expert ada di level yang paling atas. Dan berikutnya biasanya lebih seru nih kalau ada misterinya gitu ya. Ada misteri di dalamnya sehingga anak-anak lebih seru, lebih tertantang. Dan yang terakhir adalah ada interface kontrol dari permainan tersebut. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya di website Rumah Belajar dan di website Membatik Bapak Ibu. Oke, ini hanya ada 5 ya, ada 5 jenis-jenis game edukasi. Mungkin ini bisa jadi pilihan Bapak Ibu karena ini sekali lagi ini tergantung minat Bapak Ibu. Jadi apapun media pembelajaran yang Bapak Ibu lihat di hari ini, pemantapan materinya ya, baik audio, video, multimedia pembelajaran interaktif, game edukasi sekalipun, ini balik lagi kepada minat nih, kepada minat Bapak Ibu masing-masing nih, nyamannya di mana, maksimal ngopreknya di mana gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngoprek game edukasi, ini ada pilihannya. Yang pertama itu ada action game. Action game ini jenis game yang menekankan kepada tantangan fisik, termasuk koordinasi tangan, mata, dan reaksi waktu. Jenis game ini memiliki banyak ragam seperti game fighting, game shooting, tembak-tembak, berantem gitu ya, berkelahi, dan seterusnya. Ini action game. Dan yang kedua ada adventure game. Game petualangan. Biasanya nih ada tokoh ya, pemainnya itu diasumsikan sebagai tokoh utama. Lalu dalam ceritanya ada interaktifnya, ada penjelajahan, ada teka-teki, dan seterusnya. Ini adalah adventure game. Yang ketiga, ada puzzle game. Nah, game ini adalah jenis game yang menekankan pemecahan teka-teki. Ada puzzle-nya, ada riddles-nya.
Lalu teka-teki itu harus dipecahkan untuk menguji kemampuan. Berbagai masalah, ada logika, strategi, pattern atau pola, dan penyelesaian kata, dan seterusnya. Ini biasanya saya banyak menggunakan ini karena permainan bahasa Inggris. Bapak Ibu, saya basicnya guru bahasa Inggris. Yang keempat ada RPG atau role playing game. Ini merupakan game bermain peran. Ada penekanan pada tokoh atau peran perwakilan pemain di dalam permainan yang biasanya adalah tokoh utamanya. Karakter itu bisa berubah dan berkembang ke arah yang diinginkan pemain. Biasanya makin naik level dia makin hebat, makin kuat, makin berkuasa, makin berpengaruh dalam berbagai parameter yang ditentukan dengan naiknya level gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah simulation game. Adalah permainan simulasi ya oleh pemain dalam permainannya. Nah, ini jenis-jenis contoh-contoh permainan game edukasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang berminat nih mau bikin game edukasi. Tahapannya Bapak Ibu ada 8. Yang pertama adalah menentukan sasaran dan topik. Nah, targetnya untuk siapa nih? Murid kelas berapa? Jenjang apa? Fase apa? Lalu topiknya apa yang ingin Bapak Ibu bawa ke dalam games? Ini nyambung dengan TP. TP-nya apa? Lalu topiknya apa yang mau diangkat? Nah, baru ditentukan. Yang kedua, tentukan nih jenis game edukasinya tadi. Mau action, mau petualangan, mau teka-teki, puzzle, dan seterusnya apa. Setelah itu, Bapak Ibu membuat flowchart atau alur simple aja Bapak Ibu. Ya, boleh dengan mind map, coretan di slides atau apa gitu ya. Flowchart, tahapan-tahapan permainannya ingin seperti apa Bapak Ibu. Mulai dari layar pembukanya mau ada apa, pilihan apanya, lalu kalau dia ke layar berikutnya nanti apa yang tampil, di layar ketiga apa yang tampil, dan seterusnya. Dan berikutnya yang keempat, ternyata game edukasi teh pakai naskah juga Bapak Ibu ya. Bukan hanya audio, bukan hanya video, ternyata game edukasi juga pakai naskah. Nah, naskahnya ini juga kenapa? Dalam game edukasi biasanya lebih seru kalau ada suara-suaranya juga ya Bu Uni ya. Jadi ada kayak ada anak ngomong gitu, seru ya Bu Uni ya. Iya. Ya, jadi seru-seru. Seru itu seperti itu. Jadi mesti ada juga nih naskahnya nih, apa yang akan muncul ketika slide ini muncul, ada suara apa, ada gambar apa gitu ya. Itu naskahnya perlu juga. Dan ini naskahnya mirip-mirip dengan naskah video pembelajaran, hanya saja nanti disajikannya dalam berupa games. Yang kelima adalah Bapak Ibu mendesain dan memanajemen filenya. Baru yang keenam Bapak Ibu memprogramnya, programming, mengoprek gamesnya. Dan yang ketujuh quality control. Quality control ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan Bapak Ibu melakukan testing games Bapak Ibu. Boleh ke lingkungan terdekat Bapak Ibu dulu. Ya, ke murid Bapak Ibu dulu misalnya. Lalu ke rekan-rekan guru di sekolah misalnya. Ke keluarga di rumah, ke anak, ke suami. Suruh coba Bapak Ibu. Itu bentuk quality control. Dengan berbagai masukan dan kritik, nanti bisa menjadi penyempurnaan gamesnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, barulah Bapak Ibu bisa mempublish, ya, mempublikasikan permainan yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, itu tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam membuat games edukasi. Nah, ini berbagai aplikasi ya, Bapak Ibu ya, aplikasi pembuatan game edukasi. Boleh Bapak Ibu lihat di sini ada 8 yang saya tampilkan. Yang pertama ada Unity, yang kedua ada Construct3, yang ketiga ada Game Maker Studio, yang keempat ada RPG Maker, yang kelima ada Articulate Storyline. Articulate Storyline ini juga bisa dipakai untuk membuat MPI Bapak Ibu. Yang keenam ada Adventure Maker Studio, yang ketujuh ada Stencil, yang kedelapan ada Smart Apps Creator. Nah, mungkin saya akan membahas praktik di sini adalah yang kedelapan Bapak Ibu, yang Smart Apps Creator, yang mungkin Bapak Ibu duta lain juga sudah tahu ya, biasa dengan Smart Apps Creator seperti itu. Oke. Nah, kita akan lihat beberapa contoh game edukasi di 2 web ini Bapak Ibu. Ada game edukasi pada portal Rumah Belajar, ada hasil karya membatik. Oke, saya akan ke portal Rumah Belajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, sudah berpindah ya Bu Uni layar saya? Sudah. Oke. Nah, di portal Rumah Belajar ini Bapak Ibu di belajar.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu bisa lihat di daftar konten. Lalu Bapak Ibu mungkin bisa pilih tipe di sini ya.
tipe game edukasi, dan silakan dipilih jenjang. Misalnya ingin jenjang SD, SMP, SMK, dan seterusnya. Kita pilih jenjang, lalu game edukasi, dan kita reset filter. Nah, ini akan muncul berbagai games edukasi, ya, ada jenjang SD dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu lihat. Ini berbagai, sorry, sebentar. Saya akan ulang lagi nih, filternya kayak nggak main. Nah, ini dia. Tadi filternya kurang ini. Contoh, saya ambil satu di sini, game Edu Game Australia. Nah, di sini ada, ya, ada detail permainannya. Lalu ada layar interface permainannya. Dan bisa kita unduh Bapak Ibu, dan bisa kita share juga ke medsos. Lalu coba kita mau lihat dalam layar penuh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat ke dalam layar penuh. Ini interface games edukasinya bentuknya layar portraitnya handphone ya Bapak Ibu ya. Handphone tapi layar portrait. Jadi kalau kita klik mulai. Nah, aku adalah negara di benua Australia. Kedengaran suaranya? Oke, sip. Kedengaran. Sip. Nah, ini ada suaranya juga berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi ada audionya juga dan ini langsung interaktif, langsung berupa games. Jadi mungkin TP-nya tujuan pembelajaran tidak tampil lagi di sini. Tapi sudah jelas ini tujuan pelajarannya adalah memahami nih tentang negara Australia. Aku adalah. Lalu dia ada pengantar singkat. Pengantar singkatnya seperti ini Kamu Bapak Ibu. benar. Ya. Yuk, Dan kita lanjut. Nah, ada respon-respon di setiap tombol yang ditekan Bapak Ibu dan memang lebih gamification. Ketika kita klik lanjut, di sini Yuk, ada geser ke dua kanan dan ke kiri pada gambar untuk melihat informasi menarik lainnya. Oke, ini ada 3D modelnya. Jadi gamesnya menyediakan 3D model. Jadi ada model globe yang bisa di scroll kiri kanan ya Bapak Ibu. Ya, lalu mencari negara Australia ada di mana. Nah ya, anak-anak bisa lihat di sini, bisa baca juga informasinya. Dan baru berlanjut ke games Bapak Ibu. Nah, ya di games ini ada 3 level. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dia sifatnya challenging. Jadi games itu harus challenging. Kalau nggak challenging nggak menarik Bapak Ibu. Pilih ke level 1. Nah, ini ada timer yang jalan ya. Lalu ada pertanyaan Kang Guru, misalnya kita ini ada stimulus respons gitu ya dalam permainannya. Nah, tarik dan geser, ini ceritanya kita puzzle ya Ibu. Saya jadi main nih Bu Uni. Ya akan nyoba ini aku tuh. Saya juga jadi pengen ikutan main ini Bu Vanessa. Ya, ini kan namanya juga game edukasi. Jadi anak-anak tuh sambil belajar. Memang game edukasi ini Bapak Ibu. Ya, jadi topiknya itu yang topik-topik kecil, potongan topik. Jadi jangan TP yang besar-besar yang dijadikan game, mesti topik-topik potongan kecil gitu ya. Supaya disajikannya juga lebih padat, lebih singkat dan lebih banyak seru permainannya. Nah, tadi adalah puzzle, sekarang dia memasangkan gambar gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin saya nggak usah ini, ntar saya ketahuan saya nggak ngerti Australia nih kalau saya terusin mainnya. Kak Uni, aku jelek skornya saya juga ini kelamaan saya kalau main ginian. Oke, mungkin itu terkait contoh game edukasi. Sebenarnya ada satu lagi dari website Membatik, tapi tadi saya sudah coba masuk ke website ini, namun gagal ya, karena saya coba lagi mungkin ya. Ini saya sudah coba tapi belum. Di sini juga ada bagus-bagus gamenya Bapak Ibu. Namun sepertinya karena kendala saya skip aja. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di kembali ke rumah belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Ini di slide ini juga ada Bapak Ibu, ada ini Membatik ini juga ada, bisa diklik sih, bisa interaktif juga dengan layarnya, tapi tetap aja nggak muncul. Oke, izin saya skip ya Bu Uni ya untuk yang Membatik ya.
Siap. Jadi membatik itu adalah memang lomba Bapak Ibu setiap tahun membuat bahan ajar berbasis TIK dan di dalamnya banyak sekali game edukasi yang menarik sesungguhnya. Oke, kita lanjut ke pembuatan game edukasi. Ini saya izin share langkah-langkah pendek aja dengan aplikasi, salah satu aplikasi yang saya bawa Bapak Ibu yaitu Smart Apps Creator ya, Bapak Ibu ya. Jadi Smart Apps Creator itu adalah aplikasi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu download di internet gitu, boleh dicari Bapak Ibu, silakan Smart Apps Creator. Dan mungkin kalau kita install secara bebas seperti itu, umum kita hanya bisa gunakan dengan free trial ya, Bu Uni ya. Kalau kita nggak punya versi trialnya yang 1 bulan ya, Bu Venes. Yang 1 bulan. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu yang memang berminat ingin bikin game edukasi untuk tugas level 3 ini nggak apa-apa pakai free trialnya dulu 1 bulan ya, dapatlah itu kesempatan untuk membuatnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ketemu ya website Smart Apps Creator-nya, atau boleh saya buka, itu di situ Bapak Ibu bisa download sebenarnya. Balik lagi dengan dengan versi free trial ya. Gini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari di Smart Apps Creator, gini kebuka nih. Lalu Bapak Ibu langsung bisa download saja di sini ya. Nanti akan muncul pop-up box-nya Bapak Ibu ya di dalam komputer Bapak Ibu. Nah, langsung akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu download dan seterusnya ya. Ya, di sini ada berbagai macam versi rilisnya seperti itu Bapak Ibu. Dan kita kembali ke slide. Ketika Bapak Ibu sudah mendownload, nanti Bapak Ibu tinggal double klik installer SAC-nya, Smart Apps Creator-nya, lalu klik tombol next seperti Bapak Ibu biasa mendownload atau menginstal aplikasi-aplikasi lain di dalam laptop Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu langsung dengan klik agree dalam terms and condition yang disampaikan oleh aplikasi tersebut. Ya, biasanya setiap aplikasi kita pasti diminta memenuhi ketentuan ya. Lalu di agree dan silakan diklik tombol next-nya. Setelah itu lanjut ke proses instalasinya dan silakan Bapak Ibu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ketika proses instalasi selesai akan muncul tombol finish dan menu free trial-nya itu muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik free trial aja karena dia akan muncul kode untuk memasukkan produk key-nya Bapak Ibu. Ya, kode produk. Karena Bapak Ibu tidak memilikinya, silakan klik free trial 30 hari. Setelah itu pasti akan muncul di dashboard-nya Bapak Ibu ya. Akan muncul di dashboard Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ke menu home-nya Bapak Ibu ya di laptop Bapak Ibu atau komputer, itu akan muncul menunya Smart Apps Creator, ikonnya sudah akan ada di tombol search-nya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memulai memulai baru, ini sebenarnya ada keterangannya tadi ya, kenapa hilang ya hurufnya ya. Itu Bapak Ibu bisa memilih tampilan Android. Ya, ada pilih Android phone, lalu silakan Bapak Ibu atur aspek rasionya yang Bapak Ibu ingin anak-anak mainkan nanti. Gamesnya Bapak Ibu mau mainnya anak-anak tuh horizontal kah gitu ya, atau mau portrait kah gitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Misalnya 1280 kali 720 ya kalau orientasinya horizontal seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu pilih interface-nya, nah, ini Bapak Ibu langsung masuk ke menu Smart Apps Creator. Jadi tampilannya tuh kayak PowerPoint ya Bu Uni ya? Hampir sama, ya. Hampir benar. sama ya, kayak PowerPoint, kayak Bapak Ibu mau bikin paparan. Namun memang dia ada menu interaction dan ada page-page-nya gitu Bapak Ibu. Ini ada 4 bagian. Yang pertama yang di atas ini adalah tab menu. Ya, ada editing, inserting, template, ada animation-nya, interaction, dan page-nya. Lalu panel kiri yang kedua ini ya, ada navigate dan resource. Ini sama kayak PowerPoint atau slides Bapak Ibu. Yang ketiga ini area kerja Bapak Ibu, dan yang keempat adalah panel kanan yang terdiri dari menu properti dan layer. Nah, mungkin ini yang nggak ada di dalam PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ini jadi ada 4 bagian menunya, seperti itu. Ini kayak waktu saya tinggal dikit kah?
Ya, sudah mendekati ya? detik-detik terakhir. Oke, siap. Intinya Bapak Ibu harus siapkan aset yang banyak ya, gambarnya ya, gambar tokoh atau apapun yang ingin Bapak Ibu buat terkait gamesnya Bapak Ibu, siapkan asetnya gitu ya. Lalu halaman-halamannya Bapak Ibu siapkan aja nih di menu panel kirinya. Ntar layar pertama mau apa yang tampil, layar kedua apa, dan seterusnya. Sampai berbagai pergantian tayangan itu Bapak Ibu siapkan seperti itu. Ini contohnya contoh games drag and drop Bapak Ibu ini yang saya tampilkan. Lalu bikin beberapa hotspot, karena ini drag and drop berarti kan harus mencocokkan teks dan gambar ya, seret gitu ya. Nah ini silakan pilih dengan membuat hotspot. Jadi di sebelah kanan itu ada hotspotnya Bapak Ibu. Hotspotnya itu gambar ini cocok dengan apa, gambar ini cocok dengan kata apa, dan seterusnya. Itu nanti juga akan jadi kunci jawabannya langsung. Lalu Bapak Ibu silakan bisa menambahkan counter untuk memunculkan skor. Di sini juga ada Bapak Ibu. Jadi ada menu memunculkan skornya. Jadi kalau Smart Apps Creator khusus untuk game edukasi ini, memang kita mainnya di panelnya Bapak Ibu, bukan di gambarnya. Jadi nanti menunya muncul di panel gitu ya Bapak Ibu ya. Di panelnya, settingannya baru nanti muncul di gambar. Bukan kita taruh di gambar gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan yang berikutnya kita bisa menambahkan timer untuk pembatasan waktu mengerjakan games di tiap slides. Jadi ada insert, ini ada tutorialnya Bapak Ibu udah dibuatkan. Insert, pilih timer, global timer, dan setting timernya, seperti itu. Selain timer, kita juga bisa munculkan reward. Jadi rewardnya ini gambarnya di sini Bapak Ibu. Ya, kita naruh gambarnya di sini, bukan di sini ya. Jadi rewardnya juga ditaruh di sini supaya kita bisa munculkan secara otomatis ketika skor bertambah. Sini di panel kanan inilah berfungsinya. Nah, setelah semuanya udah dimasukkan, timernya udah, interaction-nya sudah, skornya sudah, baru Bapak Ibu harus mempreview dan publish di HTML5. Karena games-nya harus dalam HTML5 ya, kalau kita mau taruh di Android ya Bapak Ibu ya. Jadi, klik preview di paling kanan ini Bapak Ibu. Setelah di preview, Bapak Ibu bisa klik Smart di pojok kiri atas, lalu ada output-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih HTML5 ya, pilih folder HTML5 dan silakan di submit. Ini nanti mungkin bisa dibagikan ya Bu Uni ya, slide ini kalau Bapak Ibu butuh tutorial. Karena kayaknya slide ini nggak ada di modul ya Kak Uni ya. Iya benar-benar. Ya, nggak ada di modul, boleh nanti dibagikan. Ini bisa di submit, lalu ditunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ketika selesai, dia pasti sudah ada di dalam folder Bapak Ibu. Ya. Nah, foldernya itu dalamnya ada book, CSS, images, dan JS, serta file index. Jadi ada berbagai file di dalamnya, satu folder itu. Nah, kalau foldernya sudah siap, itu bisa disimpan di web hosting, di Google Drive, atau disimpan di web server jaringan lokal Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu udah siap dengan gamesnya, Bapak Ibu bisa bagikan game edukasinya dengan berupa file zip. Bapak Ibu bisa download aplikasi 7zip ya Bapak Ibu. Lalu silakan diinstal. Nah, ini bermanfaat ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menjadikan games Bapak Ibu itu zip yang bisa di-publish nanti menjadi games di sebuah server gitu ya. Lalu dibuka folder hasil publish HTML5 Bapak Ibu yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu diblok semua filenya, lalu klik kanan dan pilih zip. Jangan lupa dikasih nama folder dan zipnya. Ya, kalau sudah tersedia template-nya, sudah ada, baru kita unggah ke file zip edugame di Google Drive. Ya, biasa buka Google Drive Bapak Ibu dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu buat folder baru, lalu Bapak Ibu namakan foldernya, dan silakan Bapak Ibu ketika sudah ada nama foldernya, Bapak Ibu klik 2 kali pada folder yang sudah dibuat, dan Bapak Ibu unggah file zip HTML5 tadi yang sudah Bapak Ibu buat. Selesai, sudah jadi games Bapak Ibu dan sudah bisa dibagikan ke berbagai portal. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Bu Uni terkait pengembangan game edukasi. Mudah-mudahan ini jadi pilihan juga buat Bapak Ibu membuat game edukasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.
materi yang dipaparkan oleh Ibu Venes, dan saya rasa Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung, justru para tutor hadir ini untuk memberikan pencerahan. Jadi kembali ke Bapak Ibu lagi, apakah Bapak Ibu memang senangnya membuat video, audio, multimedia pembelajaran interaktif ataupun game edukasi. Pokoknya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu lah. Baik Bapak Ibu, waktu ini sudah semakin larut ya. Semoga tetap semangat mengikuti sesi sinkronos kita. Masih ada yang terakhir Bapak Ibu. Ini kita akan sama-sama menyimak lagi penguatan dari Ibu Erma Emilia selaku pengembang teknologi pembelajaran. Kepada Ibu Erma Emilia kami persilahkan. Terima kasih Bu Uni. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta membatik level 3. Selamat Bapak Ibu ya sebelumnya. Bapak Ibu sudah menjadi peserta level 3. Jadi di sini karena memang waktunya sudah malam nih, mungkin Bapak Ibu semua sudah ngantuk ya, apalagi tambah dengan materi yang ya menarik, tapi mungkin agak sedikit pusing ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mempelajari modul-modulnya, insya Allah nanti akan terpikir sendiri. Enaknya sih yang mana sih? Nah, jadi dari media audio, kemudian media video, kemudian ada MPI, kemudian ada game edukasi. Sepertinya ya Bapak Ibu ya, dari sekian itu semuanya memang diharuskan, bukan diharuskan sih, sepertinya memang ada naskah media. Benar kata Pak Jai tadi bahwa untuk lebih media pembelajaran kita itu lebih terarah, memang sebaiknya ada naskah media. Apakah menjadi wajib? Tentunya tidak menjadi wajib, karena memang tanpa kita membuat naskah media saja, media pembelajaran kita tetap bisa terbuat atau tersusun dengan baik. Tapi sebaiknya kalau mau terarah. Kenapa? Karena di penilaian nanti atau di kita nanti pas pengumpulan tugas, karena ada hal-hal yang wajib yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama itu tadi waktu, karena kalau kita menggunakan naskah media tentunya nanti di bagian naskah media ada penentuan waktunya. Tiap slide nanti ada waktunya. Nah, ketika kita menggunakan naskah media, tentunya waktunya akan tersusun rapi. Artinya kita tahu betul bahwa kebutuhan untuk penugasan itu kan hanya waktunya 3-7 menit. Kalau kita tidak menggunakan naskah yang tersusun rapi, takutnya nanti Bapak Ibu kebablasan. Keenakan bikin video ya sampai 7 lebih atau nanti malah berkurang seperti itu. Nah, kemudian lagi jangan lupa Bapak Ibu ya harus ada bumpernya, bumper membatiknya, karena itu sangat wajib sekali. Sebagus apapun Bapak Ibu membuat suatu media pembelajaran, kalau seandainya tidak ada bumpernya, waktunya berlebihan atau waktunya kurang, wow, hasilnya nanti seperti apa? Oke Bapak Ibu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, silakan baca-baca modulnya, dipelajari, dipahami. Kami tutor di kelas 26 siap akan membantu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu di malam ini belum sempat untuk bertanya, maka kita siap di Google Chat, akan selalu siap mendampingi Bapak Ibu. Dan jangan lupa penugasannya harus dipikirkan dari sekarang. Demikian pemantapan dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Kak Uni. Baik, terima kasih penguatan dari Ibu Erma Emilia. Jangan lupa Bapak Ibu tetap semangat ya, Bapak Ibu jaga kesehatan. Dan Bapak Ibu yang perlu kita pertimbangkan juga ketika ingin membuat media pembelajaran, apakah media tersebut bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita? Atau peserta didik kita mudah mengoperasikannya. Serta prinsip kebaruannya ya Bapak Ibu perlu diperhatikan juga, karena kalau media yang kita buat itu lebih update, biasanya itu akan membuat peserta didik kita menjadi lebih tertantang dan lebih menarik lagi. Jika semua guru juga membuat media pembelajaran berbasis digital, saya rasa semua peserta didik akan lebih tertarik ya untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu, tetap menyelesaikan tugas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian pertanyaannya,
boleh dituliskan di Google Chat-nya. Kita akan melakukan diskusi di Google Chat. Bapak Ibu, tadi saya membuka sesi sinkronos kita dengan pantun, maka saya pun akan menutup dengan pantun, Bapak Ibu. Pergi ke Irian, lihat cendrawasih. Ke Telaga Sarangan, lihatlah ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 atas nama Asmuni mewakili para tutor yang lain mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.